Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang peluang empirik. Bersama saya, Pipit Asri Maharani. Peluang empirik itu merupakan bagian dari materi bab peluang. Peluang empirik terdiri dari 3, yaitu pengambilan keputusan yang adil atau fair. Yang kedua, melalui percobaan. Yang ketiga, penerapan peluang empirik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pada percobaan peluang empirik, kegiatan pertama yaitu pelantunan 1 uang logam. Untuk pelantunan 1 dadu bermata 6 bisa dipaparkan pada kesempatan berikutnya. Sebelumnya, kelas ini akan dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, dan kelompok F. Sebelum melakukan kegiatan yang pertama, saya akan memutarkan video terlebih dahulu, yaitu yang judulnya Kalah 27,7 juta dalam waktu 34 menit. Video ini berisi ilustrasi Trolleries, trollerat, trolleroos, this game is kaput. yang bisa kita peroleh setelah kita mempelajari materi peluang. Untuk kalian siswa SMP, bisa melihat tentang ilustrasi gambar yang ada di materi ini. Ilustrasi gambar di bawah ini menggambarkan pendaftaran pada SMA Negeri di Salatiga dengan daya tampung 300 siswa dan jumlah pendaftar 800 siswa. Dari ilustrasi gambar tersebut, maka manfaat dari mempelajari peluang adalah seorang siswa bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah akan tetap memilih mendaftar di SMA tersebut atau pindah pilihannya ke SMA yang lain dengan peluang yang berbeda. Nah, berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan pada kegiatan pertama, yaitu pelantunan sebuah uang logam. Di sini saya akan memaparkan dulu, menayangkan video yang berjudul Pertandingan Jerman dan Brasil, di mana dalam video ini berisi wasit melakukan pelemparan sebuah uang logam untuk menentukan pemain dari tim manakah yang akan menendang bola untuk pertama kalinya. Kalian tentu tahu, terutama anak-anak laki-laki yang suka menonton bola. I mean, Fernandinho's committed about 26 offences and he's been very, very lucky at times to stay on the pitch. Uang logam untuk menentukan pemain dari tim manakah yang akan menendang bola. And as you know by now, when the music stops, the singing doesn't. Juga diterapkan dalam permainan bola basket. What an arena! Atau bola What an voli occasion! Untuk menentukan Who is lapangan heading mana to the Maracanã? Brazil
yang yet akan to play dipakai. in Rio. Tim A, They must be hungry there lapangan yang kanan to atau welcome yang kiri. their team. Berikut Will they get the videonya. opportunity, or will it be? Nah, untuk mempelajari peluang, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu menyederhanakan bilangan pecahan. Contoh di sini, sederhanakan bilangan 8/10. Yang kedua, sederhanakan bilangan 6/8. Selain menyederhanakan bilangan, ada materi prasyarat lain, yaitu harus bisa mengubah bilangan desimal, contohnya 0,2, ke bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan yang pertama, yaitu pelantunan 1 uang logam. Bisa kalian perlihatkan uang logam yang kalian miliki. 1 keping uang logam terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Apabila uang logam yang kalian miliki dilantunkan, bagaimanakah peluang munculnya gambar dan angka sama? Berikut langkah-langkah percobaannya untuk kegiatan yang pertama. Langkah yang pertama, lantunkan 1 uang logam sebanyak-banyaknya dalam waktu 3 menit. Langkah kedua, amati hasil yang didapat pada percobaan tersebut. Misalkan, hasil yang keluar angka atau gambar. Langkah ketiga, catat hasilnya pada tabel 1. Langkah yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 dengan mengisi tabel 1. Berikut tabel 1 berupa hasil percobaan, baik munculnya gambar atau angka. Pada tabel, yaitu tabel 1, ada beberapa percobaan, mulai dari lantunan atau pelemparan pertama, ditulis hasilnya, angka atau gambar. Lantunan atau pelemparan yang kedua, ditulis juga hasilnya, angka atau gambar. Hingga percobaan yang sebanyak-banyaknya dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit, berdasarkan hasil pada tabel 1, kemudian tulislah hasil percobaan pada tabel 2, yaitu rekapitulasi hasil percobaan kelompok. Pada kolom 1, dituliskan frekuensi muncul gambar. Kolom yang kedua, tuliskan frekuensi muncul angka. Kemudian pada kolom yang ketiga, tulis total percobaan yang dilakukan. Setelah itu, tulis perbandingan frekuensi muncul gambar dengan total percobaan. Tulis pada kolom yang keempat berupa pecahan. Kemudian hasilnya dalam bentuk pecahan tersebut diubah ke dalam desimal. Begitu juga untuk perbandingan frekuensi muncul angka dengan total percobaan.
tulis hasilnya dalam bentuk pecahan, kemudian diubah ke dalam bentuk desimal. Langkah selanjutnya, setiap kelompok menuliskan hasil percobaan pada papan tulis di tabel yang sudah disiapkan guru. Berikut tabel rekapitulasi semua kelompok dalam satu kelas ini. Mulai dari kelompok pertama, kelompok kedua, hingga kelompok keenam. Tuliskan frekuensi munculnya gambar masing-masing kelompok, frekuensi muncul angka masing-masing kelompok, total percobaan, perbandingan frekuensi muncul gambar dengan total percobaan, perbandingan frekuensi muncul angka dengan total percobaan, ditulis dalam bentuk pecahan, kemudian diubah dalam bentuk desimal yang sudah dilakukan pada tabel sebelumnya. Kemudian bersama-sama ditarik kesimpulannya. Untuk pembuktiannya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, berapa total percobaan yang telah dilakukan oleh semua siswa di kelas ini? Kemudian, berapa banyak total muncul gambar atau angka yang telah dilakukan oleh semua siswa di kelas ini? Berapa perbandingan munculnya total gambar atau angka terhadap total percobaan? Cermati hasil percobaan yang didapat oleh masing-masing kelompok dengan hasil perbandingan rekapitulasi seluruh kelompok. Apakah hasilnya sama? Nah, kesimpulannya bahwa pengambilan keputusan yang adil atau fair adalah benda yang digunakan untuk pengambilan keputusan mempunyai kemungkinan muncul yang sama dalam setiap kejadian atau percobaan. Kesimpulan yang kedua, percobaan adalah suatu kegiatan yang memperoleh hasil. Kesimpulan yang ketiga, peluang empirik disebut juga frekuensi relatif yang menunjukkan banyaknya suatu kejadian yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Dapat dirumuskan bahwa peluang empirik sama dengan NA per NP, di mana NA itu banyaknya kemunculan kejadian A, NP menunjukkan total percobaan. Untuk latihan soalnya, sebuah uang logam dilempar 8 kali dan muncul mata uang logam A, G, A, G, 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 A, G. A itu angka, G menunjukkan gambar. Berapa peluang empirik munculnya angka pada uang logam? Nah, kiranya itu yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.